barayakita.com. Barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini saya Andreas Medi bisa menjumpai Anda Baraya di perbincangan kita kali ini ada Zillennial Talks ya, hanya di barayakita.com. Oke, dan kami harapkan Baraya semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, semangat walaupun di siang hari ini setelah makan siang Anda kami harapkan tidak ngantuk ya, karena ada perbincangan yang pastinya akan menginspirasi Anda ya, dan tentunya positif loh Baraya ya. Jadi stay tune terus hanya di barayakita.com. Kami juga mengudara di audio streaming Baraya, kemudian juga kita live Facebook ya di Barayakita dan juga live Instagram @barayakita.online. Nah, kami harapkan Baraya semua bisa bergabung ya, kemudian juga bisa nanti interaktif Baraya ya di media sosial kami dan juga di WhatsApp kami ya. Oke Baraya, mudah-mudahan Baraya semua sekarang bisa langsung pantengin aja karena ada dua tamu kita yang spesial di kesempatan hari ini. Langsung aja kita sapa mereka. Yang pertama ada Putri Andini. Nah, Teh Putri Andini adalah Duta Genre Provinsi Jawa Barat dan founder Sarang Tumpah Scholarship. Assalamualaikum Teh Putri. Halo Teh Medi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terakhir kapan nih kita bersua nih Teh Putri? Kapan ya? Bulan lalu. Bulan lalu ya? Alhamdulillah ya, sekarang bisa hadir kembali di studio kita di Jalan Peta ya, 168E Bandung, langsung live di sini ya. Oke, dan Teh Putri nggak sendiri ya, tapi bareng rekannya. Dulu ini pasangan di Duta Genre ya? Iya, betul banget. Yang saat bulan apa sih? Tahun 2020 ini juga kan ya, kalau nggak salah ya, diresmikannya ya. Bulan Februari ya kalau nggak salah ya? Maret. Apa ya? Maret ya, Maret April, antara Maret April itu ya. Nah, ini adalah Kang Vicky Agnian Hidayah. Beliau juga adalah Duta Genre Provinsi Jawa Barat dan inisiator Gercep Indonesia, betul ya? Iya, benar banget. Oke. Dan kita harapkan juga nanti banyak informasi yang bisa disampaikan nih ya oleh Teh Putri maupun Kang Vicky ya. Oke, kita perkenalan dulu dong. Mungkin Bara yang baru merapat di kesempatan hari ini belum begitu kenal nih. Kalau sama Teh Putri udah beberapa kali hadir, sama Kang Vicky belum nih. Tapi minimal Teh Putri juga bisa sampaikan lagi ya mengenai Duta Genre Provinsi Jawa Barat ya, dan juga founder Sarang Tumpah Scholarship ya. Oke, coba kita akan persilakan dulu kepada Kang Vicky untuk menyampaikan perkenalannya di kesempatan siang hari ini. Oke, halo semuanya, sobat-sobat Baraya. Perkenalin dulu nih, nama aku Vicky Agnian Hidayat, biasa dipanggil Vicky. Jadi Teh Medi, alhamdulillah sekarang Vicky di tahun 2020 ini diamanahi nih sebagai Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020. Dan juga mohon doanya nih ya Teh Medi dan juga teman-teman semua, di bulan ini, bulan November lebih tepatnya, Vicky akan melangsungkan kompetisi apresiasi di tingkat nasional nanti mewakili Provinsi Jawa Barat. Wih, mantap Serius. Iya. Sekaligus Vicky juga sekarang sebagai mahasiswa statusnya semester 5 di Institut Teknologi Bandung, program studi Teknik Kelautan. Di Kayak ITB, Teknik Kelautan. Iya. Ada semester berapa tadi? Semester 5. Semester 5. Mantap. Lagi pusing-pusingnya sebenarnya. Lagi pusing-pusingnya, banyak tugas. Iya, benar ya. banget. Apalagi sekarang masih PJJ ya? Iya, masih kuliah online. Jadi iya. wah, tugasnya lumayan Banyak ya, dan kayak semacam tantangan baru ya, karena kita daring ya, dengan daring juga ada kelebihan dan tentunya kesulitannya ya. Oke, mantap sekali nih Kang Vicky ya. Alhamdulillah berarti sekarang banyak sekali kesibukan yang dijalani ya, selain sebagai Duta Genre juga sebagai inisiator Gercep Indonesia. Atau tadi Gercep itu bisa dijelaskan lebih jelasnya kepada Baraya semua seperti apa? Oke, jadi sobat Baraya semua, jadi Gercep itu sebenarnya adalah singkatan nih dari generasi remaja ciptakan ekspresi positif. Nah, latar belakangnya ada program Gercep ini itu karena kadang nih ya remaja Teh Medi, ketika kan remaja itu seorang yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah nih ya. Kadang-kadang mereka tuh sulit untuk mengenali potensi dirinya. Nah, akhirnya ketika mereka itu sulit mengenali potensi dirinya, mereka malah coba-coba ke hal-hal yang negatif. Contohnya nih ya kayak kecanduan gadget ya. Gadgetnya nggak digunakan secara bijak gitu. Kayak gitu. Terus makanya lahirlah suatu program Gercep Indonesia yang memang
di sini kita pengen nih ngebantu para remaja untuk ngenalin potensi dirinya dan Iya. juga mereka bisa mengembangkan itu sehingga nanti remaja tersebut itu bisa memberikan ekspresi positif baik Iya. itu untuk dirinya sendiri dan juga Iya. untuk orang lain. Oke, seperti itu ya. Berarti ini sebuah gerakan yang baru juga ya, Gercep ini? Iya, sebenarnya ini ketika saya di kabupaten sih sebenarnya program ini. Di KBB. Di KBB Oke, ketika mau OTW ke Provinsi Jawa Barat dan sekarang dari Provinsi Jawa Barat itu dibawa lagi untuk ke nasional programnya. Mantap. Nanti kita akan ngomongin lebih jauh nih Boleh, soal boleh. gercep ini ya. Saya jadi penasaran nih ya. Oke, bareng yang baru merapat, selamat siang. Kita di Zilenial Talks ya bareng Teh Putri Andini dan juga Kang Fikih Agnian Hidayah. Dan tema kita di kesempatan hari ini Baraya adalah mengasah life skill untuk kehidupan remaja ya. Mengasah life skill untuk kehidupan remaja. Oke, untuk Anda nanti jangan ragu ya untuk bisa interaktif di media sosial kami di Baraya maupun di Instagram yang saat ini juga mungkin Anda sebagian sudah mulai pada nonton ya. Oke, kita harapkan baik informasi dan juga hal-hal positif yang bisa kami tularkan ya kepada Anda semua. Baik Teh Putri dan Kang Fikih. Ini Teh Putri ya, selaku Duta Genre Provinsi Jawa Barat dan founder Sarang Tumpah Scholarships ya. Ini ada hal-hal baru apa nih yang bisa disampaikan kepada Baraya semua nih Teh Putri? Dari sebulan kemarin, kayaknya bulan lalu disampaikan banyak rencana-rencana yang akan dilakukan ya di bulan ini ya. Nah, seperti apa kemajuannya sekarang? Oke, halo Baraya. Senang sekali nih bisa bertemu lagi gitu ya setelah mungkin 1 bulan tidak bertemu gitu ya. Dan sekarang bisa menemani lagi Baraya. Tapi sekarang menemaninya sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Barat. Selaku Duta Genre. Iya, betul. Dan di sini sih tentang kemajuan dari yang sudah Putri lakukan gitu. Oh iya, sebelumnya tadi kan Kang Fikih sudah menjelaskan program kerjanya yang bernama Gercep. Sebenarnya Gercep itu sejenis sama program kerjanya Putri yang waktu itu namanya Bucin Baper. Kalau Putri namanya Bucin Baper, kalau Kang Fikih itu namanya Gercep. Gercep. Gitu. Iya, nama-namanya apa sih? Harus lucu, zilenial banget. Harus remaja Zilenial banget, ya. remaja banget. Nah, Itu betul mikirnya gimana sih dulu bisa dapat apa sih namanya? Nama bucin, terus ini gercep kayak gitu, itu gimana sih sampai ke idean gitu? Kita sholat tahajud 7 hari 7 malam ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya sih itu Idenya apa ya? gimana idenya? Kayaknya dadakan banget sih ya. Mungkin kalau Putri sama Kang Fikih sendiri, kita itu sudah bersama-sama dari tahun 2017 sebenarnya. Oh, sebenarnya udah terkenal lama dari 2017 sebelum Karena akhirnya ikutan Duta Genre. Oke. Karena sebelumnya kita pernah ketemu di ajang Mojang Jajaka Pelajar Kota Bandung bareng. Terus dan di 2020 ini bareng lagi nih di Duta Genre Kabupaten Bandung Barat. Dan pas waktu seleksi di kecamatan, meskipun kita beda kecamatan, kita udah beriringan menjalankan bukan menjalankan sih, merancang program kerja kita gitu ya. Dari di kecamatan. Mungkin waktu untuk merancang Gercep dan Bucin Baper itu seminggu kali ya, kurang lebih seminggu kita hanya memikirkan. Kayaknya ngerumus dulu ya. Ini singkatannya apa yang kira-kira cocok dan nyampe ke teman-teman kayaknya ini klik banget gitu ya. Gitu. Karena kita cari bahasa-bahasa yang kekinian tuh biar mudah diinget sama orang lah ya gitu. Betul. Apalagi yang namanya remaja kan suka kepo banget tuh sama bahasa-bahasa yang kekinian. Yang baru-baru, yang gaul-gaul betul ya. banget Teh Medi. Jadi biar menarik para remaja gitu buat kepo. Nah, akhirnya kita menemukanlah nama yang unik buat program kerja kita masing-masing gitu. Dan alhamdulillahnya program kerja ini bisa mengantarkan nih Kang Fikih sekarang mau ke nasional gitu ya. Membawanya juga Provinsi Jawa Barat luar biasa. gitu. Mantap banget. Oke. Mungkin itu kali ya. Iya, yang kemarin ya sempat sambungan dari obrolan terakhir ya, Teh Putri ya. Oke, Kang Fikih, ini kan Kang Fikih sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Barat, sekilas dong dulu pas meraih Duta Genre seperti apa hingga akhirnya bisa barengan sama Teh Putri ya dulu meraih gelar yang kehormatan ini ya. Iya. Seperti apa dulu? Oke, jadi sebenarnya ini benar-benar di tahun ini kita banyak coba nih karena ada masa pandemi ini yang biasanya
apresiasi duta genre ini dilakukan secara offline gitu, tapi harus mengikuti dengan keadaan itu secara online. Jadi dimulai dari kabupaten kita udah online nih seleksinya. Cuman ketika kita ada dipilih 7 besar, kita berangkat ke dinas, lalu kita grand finalnya di dinas pada saat itu, dan alhamdulillah saya dan Putri menjadi juara 1 di sana. Dan bener banget tadi kata Putri bahwa kita ketika kami mewakili kecamatan masing-masing, saya dari kecamatan Ngamprah dan Putri dari kecamatan Parongpong, kita udah sering, maksudnya kayak udah sering bersinergi lah ya. Bersinergi, jadi udah lama ya kenalnya. Mulai kita ngumpulin persyaratan pun kita udah mulai bareng gitu. Iya, udah bareng gitu. Jadi bareng-bareng ya, berjuang bareng gitu ya di dari situ awal ya. banget. Nah, setelah itu dari kabupaten kita sudah menjadi perwakilan dari kabupaten juara 1, akhirnya kita lanjut ke provinsi, sama provinsi masih online juga gitu, pemilihannya cara virtual, sampai di grand finalnya pun kita Q&A pun virtual gitu. Virtual semua. Nah akhirnya di sini Putri mendapat predikat sebagai harapan 1 dan Vicky menjadi juara 1. Di situ kita nggak maksudnya nggak lepas karena Putri udah punya pasangan baru gitu, yang harapan 1 putra, dan Vicky udah punya pasangan baru yang juara 1 putri, itu nggak ngelepas sinergi kita karena kita masih punya tanggung jawab sebagai duta genre di Kabupaten Bandung Barat. Betul banget. Jadi intinya kita tetap kerjasama. Kayak kemarin kita hari Sabtu baru dari Kecamatan Cipatat. Iya, Sabtu Kecamatan kemarin Cipatat. ini. Iya. Ngapain tuh? Kita punya program kerja bersama, namanya Genre Mapak Lembur. Mapak Lembur. Iya, betul jadi banget. ke desa-desa, ke pelosok gitu ya, untuk kita menjalankan programnya. Benar banget. Seperti apa tuh keseruannya? Kemarin tuh sebenarnya Genre Mapak Lembur ini mau di-launchingkannya tuh nanti lah ya. Kita masih Oh, ini mengkonsep. sebenarnya baru mau di-launchingkan, belum ya berarti? Enggak, Temedi, jadi gini, kita tuh mau nge-launchingkannya, ya udahlah nanti gitu kan. Karena sekarang mau fokus ke persiapan Kang Vicky dulu ke nasional gitu. Dan kita harus merancang dulu konsepnya, harus segala macamnya, harus izin dulu ke dinas gitu. Kemarin tiba-tiba dari Kecamatan Cipatat membutuhkan kita untuk terjun karena di sana lagi urgensi banget tentang penyalahgunaan narkoba di sana tuh. Nah, akhirnya kita memutuskan ya udahlah, kita langsung aja launching aja program kerja kita, namanya Genre Mapak Lembur. Di mana program Genre Mapak Lembur ini mudah-mudahan gitu ya, 1 tahun masa jabatan kita sebagai duta genre di KBB, kita bisa menjelajah ke 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Amin, amin. Dan ini baru pertama kali kemarin ini, hari Sabtu kemarin ya. Iya, benar jadi banget. ibaratnya dipercepat gitu ya kemarin launchingnya gitu ya, karena kebutuhan dari sana, ya iya. memaksa seperti itu, dan justru mensupport ya untuk di-launchingkan Mapak Lembur ini. Iya. Ini rencananya juga nanti akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain. Iya, Iya, betul. terus secara kontinu gitu Oke. dilakukannya. Jadi di situ ngapain aja sih aktivitasnya? Kalau misalnya aktivitasnya kita sama gitu ya, karena di sini kan dari berbagai latar belakang gitu ya. Latar belakang keluarga yang berbeda, ekonomi yang berbeda, dan juga budaya di sana yang berbeda. Otomatis ketika kita datang ke sana, kita harus ada penyesuaian dulu di sana. Kita misalnya kita melihat lah gaya remaja di sana tuh seperti apa, supaya ketika kita lakukan pemaparan materi, kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di sana. Karena kita nggak bisa kalau kita datang ke suatu desa gitu ya, Teh, tapi kita pakai bahasanya kayak bahasa remaja perkotaan gitu, Iya, nggak bisa. Betul. Kita harus ada, ya istilahnya kita menggunakan bahasa daerah sana, bahasa Sunda lebih tepatnya gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintarnya kita gitu dalam pemaparan materinya. Terus kita lakukan juga focus group discussion. Jadi di sana kita pengen nih, setelah materi yang udah kita sampaikan ke mereka tuh bisa mengolahnya dengan baik gitu. Mereka diskusikan sama teman-temannya, dan nanti mereka mempresentasikan kepada kami bagaimana sih hasil diskusi mereka. Intinya kayak gitu sih, kita pengen bikin mereka tuh lebih open minded lagi, khususnya dalam penyalahgunaan narkoba yang kemarin kita bawa isunya, kayak gitu. Iya. Emang sejauh ini informasi yang kalian dapetin ya soal remaja terkena atau terjebak di dunia narkoba itu seperti apa sih sekarang ini? Hingga sampai kalian berdua diterjunkan di sana gitu ya, untuk menjalankan program seperti apa? Oke, sebenarnya karena kalau sekarang bentuk narkoba tuh macam-macam ya, Teh. Kadang-kadang misalkan kayak narkoba itu dianggapnya kayak suatu barang yang memang suatu barang yang mahal gitu. Padahal enggak. Sekarang udah ada kita kayak narkoba berbentuk rokok, narkoba berbentuk permen. Contoh aja, mohon maaf ya,
penggunaan obat batuk secara overdosis aja itu udah bisa kita sebut dengan penyalahgunaan narkoba gitu. ya. Iya, di situ kan namanya overdosis gitu ya, OD Iya. itu. Penggunaan OD itu udah bisa kita sebut narkoba. Nah, kadang kita dengan modal 10.000 aja gitu ya, kita beli obat batuk yang harganya 2.005 saset, kita minumnya padahal kita nggak sakit batuk apa-apa. Dia udah bisa menderitakan, maksudnya mereka tuh udah bisa mengalami yang namanya nge-fly, kesadaran Iya. mereka udah berkurang gitu. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya khawatir kita bukan yang istilahnya sabu, ganja yang harganya mahal-mahal mahal, bukan gitu. gitu. Iya, betul Tapi banget. sekarang mereka udah pada pintar Oke. gitu. Karena ya itu tadi lah, remaja itu sebenarnya sangat kreatif. Iya. Tapi Saking kreatifnya ya. kreatifnya malah digunakan dengan kegiatan yang Disalahgunakan. negatif gitu. Dan ini banyak ya di kalangan remaja seperti Iya, itu. banyak Oke, banget. banget Wah, sekarang. wah. Soalnya saya udah nggak remaja lagi ya, jadi harus tahu ya dari remaja ya. Ternyata Iya. dunia remaja sekarang juga saking kreatifnya untuk ke narkoba juga bisa berbagai cara ya. Iya, benar. Diulik terus ya. Dan ini salah satu tantangan juga ya untuk teman-teman di Duta Genre ya Iya, untuk betul. bisa PR besar. merangkul Sangat. mereka Iya. agar jangan sampai terjebak, karena kalau udah yang namanya terjebak sama dunia narkoba kan susah Susah ya. keluarnya. Susah terjebak itu. Oke. Baik, jadi sudah banyak yang dilaksanakan program-programnya ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus ini ya, jalan terus ya. Iya, jalan Alhamdulillah. terus. Iya. Ada kesulitan saat ketemu langsung sama teman-teman remaja di daerah? Kalau dari aku Kesulitan. pribadi sih ya, kesulitannya tuh masih agak susah nih diajak untuk kumpul bareng Nah, gitu, karena mereka tuh masih kayak aduh apa sih gitu, kadang kayak gitu kan, dan Iya. masih banyak juga nih orang-orang yang belum begitu mengenal apa sih itu genre gitu kan. Nah, jadi kita pun harus secara ekstra nih mengenalkan kepada para Iya. remaja yang pertama apa itu genre, dan harus punya daya tarik juga nih biar kumpul, nggak sekedar kumpul ngasih materi kan biasanya ngantuk tuh. Benar, Makanya benar. kita harus kayak bereksperimen sama games-games gitulah ya, Iya. biar tertarik gitu. Jadi untuk lebih ke mereka. teknis cara penyampaian ya, Ya. dan supaya mereka mau datang ke perkumpulan Iya. atau Iya. kegiatan itu yang sebenarnya sulitnya di situ ya. Iya. Iya. Jadi sejauh ini yang kalian lakuin seperti apa sih supaya mereka tertarik? Kalau misalkan yang kita lakuin biar mereka tertarik tuh, kita biasanya suka ada pakai reward gitu, Ya. misalkan kuis-kuis gitu. Walaupun hadiahnya mungkin cuman snack-snack Ya, kecil cuman gitu ya, jajanan-jajanan doang tapi gitu ya. ya seneng aja gitu Mereka ya. suka ya. Iya, terus kita juga dibikin kelompok-kelompok biar apa ya, lebih kompak, kekeluargaannya juga lebih kerasa gitu ya. Iya. Tapi ada satu hal yang memang itu di luar kendali kita sebagai duta genre, yaitu kita sebagai duta genre ketika terjun ke masyarakat kita tidak bisa memastikan secara langsung, contoh ada yang terjerumus ke hal narkoba gitu. Iya. Terus kita terjun, kita kasih sosialisasi, nggak berarti besoknya dia langsung insaf gitu kan. Benar. Nah, itu sebenarnya di luar kendali kita sebagai duta genre gitu. Iya. Dan sekarang seperti angka pernikahan dini gitu, seks bebas, itu kan di luar kendali kita sebagai duta genre. Kewajiban kita dan tugas kita adalah hanya menyampaikan saja ya, Iya. Kang Fikih gitu. Selebihnya yaitu kembali lagi pada diri mereka masing-masing. Mereka mau memilih jalan yang mana gitu. Iya. Kita diberikan banyak pilihan, jalan baik dan jalan buruk. Terserah kamu mau pilih jalan yang mana gitu. Oke, jadi pastinya akan banyak tantangan-tantangan di depan ya, apalagi di lapangan ya, yang Iya. pastinya nggak mudah ya, apalagi berhadapan dengan masyarakat yang beda-beda karakternya ya. Iya. Oke, sekarang kan kita mengambil tema mengasah life skill untuk kehidupan remaja. Nah, boleh dong dikenalkan kepada Baraya semua, life skill itu seperti apa? Siapa nih yang mau menerangkan? Oke. Kang Fikih dulu. Iya. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan life skill nih, teman-teman kadang suka bingung. Sebenarnya life skill gitu ya. Life skill itu apa gitu? Sebenarnya life skill itu kalau misalkan diambil dari WHO, itu pengertian itu adalah suatu kemampuan cara kita untuk beradaptasi dan juga untuk melakukan suatu perilaku positif untuk menjawab atau menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Nah, makanya life skill itu sebenarnya ketika kita bahas life skill itu sangat luas cakupannya. Namanya kita harus kenalin dulu nih, apa sih jenis-jenis life skill gitu. Nah, jadi di life skill itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada general life skill dan juga ada specific life skill. Nah, ketika kita bahas general life skill itu adalah life skill secara umum gitu. Yang tentunya kita semua orang pasti mengenal itu dan pasti pernah mengalami itu. Jadi di general life skill itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada personal skill. Nah, personal skill itu yang kita kenal dengan potensi diri.
Iya. Nah, jadi misalkan potensi Vicky, misalkan di sini Vicky merasa bahwa Vicky potensinya adalah public speaking. Berarti personal skill yang Vicky miliki adalah public speaking gitu contohnya. Misalkan teman-teman ada yang bisa jago main musik, berarti itu personal skillnya adalah bermain musik. Lalu yang kedua itu ada social skill. Social skill itu adalah cara kita berkomunikasi, baik itu secara lisan, tulisan, cara kita bekerja sama antara satu sama lain, itu bisa disebut dengan social skill tadi. Skill. Oke. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya thinking skill. Thinking skill itu cara kita mengambil keputusan, menggali informasi, cara kita berpikir kritis. Itu tuh sebenarnya udah bisa dikatakan thinking skill. Yeah. Nah, jadi sebenarnya kadang teman-teman remaja itu kayak gitu merasa bahwa mereka nggak punya tuh life skill apa-apa. Padahal mereka tuh sebenarnya udah punya gitu. Potensi itu setiap orang pasti udah punya. Masing-masing orang pastinya punya ya. Terus misalkan kayak tadi social skill, semua orang pasti udah bisa untuk mencoba berkomunikasi gitu. Walaupun misalkan komunikasinya belum terlalu baik gitu ya. Tapi itu harus kita kembangkan gitu life skill itu. Lalu tadi ada general life skill, sekarang kita bahas tentang specific life skill. Nah, specific life skill itu terbagi menjadi 2. Itu ada academic skill yang intinya itu kemampuan kognitif kita, kemampuan kita dalam bidang keilmuan gitu. Jadi misalkan kita dapat nilai yang bagus, ranking 1 di kelas dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah vocational skill. Vocational skill adalah suatu keahlian yang memang dibutuhkan gitu di kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan di bidang otomotif gitu ya, montir gitu. Lalu misalkan di bidang konten kreator ada videographer dan lain-lain gitu. Itu sangat dibutuhkan. Itu disebut vocational skill. Jadi sebenarnya ketika kita bahas life skill itu sangat luas banget ya gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman masih bingung dan sulit gitu. Ngerasa mereka nggak punya life skill apa-apa, tapi sebenarnya mereka itu punya. Cuma mereka nggak ngerasakan itu dan nggak mau untuk mengembangkannya gitu. Jadi mereka nggak sadar ya. Iya. Iya, betul banget. Punya skill gitu loh. Punya, gitu. Hanya itu kenapa mereka sampai kan nggak bisa mengetahui bahwa mereka memiliki keahlian itu rata-rata karena apa? Nah itu ketika kita bahas karena apa ya, sebenarnya itu balik lagi ketika kita bahas alasan itu berbagai macam gitu. Yang pertama ada faktor lingkungannya. Misalkan lingkungan keluarga itu kurang membantu dia untuk nyoba untuk mengenalin dirinya sendiri gitu. Contoh misalkan kalau Vicky dari kecil emang sering diajak ngobrol sama mama gitu. Jadi mama saya lebih dekat sama mama, Vicky lebih dekat sama mama dan mama. Jadi komunikasi dari mama ke Vicky itu lebih enak gitu. Jadi mama tuh ngebantu Vicky buat ngenalin diri Vicky gitu lebih dalam. Nah kayak gitu. Jadi dari lingkungan terkecil pun bisa menjadi alasannya gitu. Dari lingkungan keluarga. Ya, bisa open gitu kitanya ya. Iya, apalagi misalkan ada di lingkungan teman. Kalau kita nggak pintar-pintar milih lingkungan teman gitu ya, kita bisa aja kebawa ke hal yang negatif gitu. Jadi yang pengaruh banget ya. Iya, pengaruh banget. Yang seharusnya kalau kita bergaul di lingkungan yang positif pertemanannya, teman kita bisa support gitu. Teman kita bisa support kita buat ngembangin potensi diri kita. Kayak gitu sih. Iya, jadi harus ada kesadaran diri juga ya. Iya. Bahwa mereka memiliki kemampuan ya. Yang kadang-kadang nggak disadari oleh mereka karena mungkin tadi lingkungan, keluarga yang akhirnya menutup dia untuk menutup potensi. Menutup potensi. Lah. Jadi ya rata-rata introvert gitu ya. Iya. Tidak terbuka gitu ya. Oke. Padahal setiap orang memiliki tadi keahlian ya. Keahlian. Dari general dan spesifik ya. Iya. Tadi kalau general tadi personal, sosial dan thinking skill ya. Sementara kalau yang spesifik tadi akademik sama vocational. Oke. Dan ini semua pastinya dimiliki oleh setiap orang. Iya. Nah, jadi tadi itu jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya. Jadi ini kenapa sih setiap remaja biar tahu dan memiliki skill itu manfaatnya apa sih buat mereka? Jadi mereka dengan mengetahui punya skill, manfaatnya buat mereka tuh apa? Oke, kalau misalkan kita bahas yang agak lebih bikin kita bingung gitu ya, bikin kita pusing. Remaja itu bakal ngadepin yang namanya bonus demografi di 2045. Dan kita udah tahu bahwa di 2045 kita sekaligus ngadepin yang namanya Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Emas. Nah, tantangan di sana itu adalah bonus demografi di mana usia produktif itu lebih banyak nih. Jumlahnya dibandingkan usia yang non produktif gitu. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak lansia dan juga anak-anak kecil yang belum masuk usia remaja, itu kan usia non produktif gitu. Tapi usia produktif itu adalah remaja itu. Remaja itu masuk ke dalam usia produktif yang pada akhirnya mereka tuh punya
andil yang lebih besar gitu untuk memajukan negara kita, memajukan bangsa kita gitu. Kalau misalkan kita nggak siap dengan keahlian yang kita miliki, kita bakal kalah karena kita sekarang udah berhadapan dengan MEA. Kita berhadapan dengan bangsa-bangsa asing yang begitu mudahnya masuk ke negara kita menjadi karyawan di sini. Kalau kita belum punya keahlian yang mumpuni secara kualitas gitu, ya kita bakal ketinggalan gitu. Bisa Kita tergeser ya. Kita nggak bisa dapetin bonus demografi gitu. Padahal itu bonus demografi yang bisa kita ambil Ya positifnya betul banyak banget ya. Teh Iya. Medi itu. Dan Dan banyak juga nih remaja-remaja tuh yang mereka tuh yang mereka pandangan dari remaja kalau life skill itu hanya hal contohnya bisa nyanyi, misalkan bisa masak, pandangannya tuh hanya vokasional Sebatas lah itu, ya iya. gitu. Iya. Padahal life skill itu salah satu hal terkecil aja ya. Salah satunya adalah manajemen waktu. Itu juga Manajemen ya, waktu. itu Iya. juga merupakan life skill gitu. Yang menuntut diri kita kayak, oh aku harus bisa ngatur nih gimana sehari ini schedule aku apa aja. Sebenarnya itu juga sudah termasuk life skill, cuman banyak gak disadari sama para remaja gitu. Jadi mereka banyak membuang-buang waktu percuma ya. Iya. Apalagi zaman sekarang ya, dimana kita new normal ya, sekolah nggak bisa optimal ya. Mereka banyak pegang gadget, akhirnya banyak main gamenya daripada belajarnya. Ya ini juga satu hal yang tidak kita bisa tampilkan ya. Itu yang kenyataan sehari-hari loh yang bisa kita lihat ya, di mana-mana remaja-remaja ngumpul sih ngumpul, tapi gini iya. ya, main gadget, main game Atau online. nggak jelas yang Nggak jelas yang diobrolinnya. diobrolinnya. Itu banyak loh kejadian yang saya lihat di sekeliling kita. Itu kalian sadari nggak sih sebagai remaja? Iya, Sangat sadari disadari. banget. Apalagi kita sebagai remaja, Iya, gitu. kita menyadari Usianya itu. Soalnya kan lingkungan orang beda-beda ya. Iya. Kalau kalian mungkin Teh Medi yakin lah ya, lingkungan kalian sangat positif banget ya. Buktinya kalian banyak sekali aktivitas kegiatan yang luar biasa bisa mendukung skill kalian keluar ya. Tapi di sisi lain kayak di pelosok-pelosok yang mana mereka nggak terlalu banyak kegiatan ya. Akhirnya ya hanya kongko-kongko nggak jelas ya. Nah ini kalian dari Duta Genre sendiri nyoba masuk nggak sih ke arah sana di mana banyak sekali remaja-remaja yang sebenarnya sangat membutuhkan sentuhan gitu ya. Oh, iya. Dan membuka apa sih mindset mereka untuk berpikir lebih luas lagi. Bagaimana nih? Oke, jadi kalau misalnya kita sebagai Duta Genre itu sebenarnya Teh Medi, memang kita dituntut sebagai remaja inklusif gitu. Jadi kita bukan kelas, kita adalah kita sebagai Duta Genre itu sasaran utama kita itu bukan remaja yang memang punya kesempatan yang sama seperti kita gitu. Iya. Tapi kita dituntut untuk melakukan suatu advokasi pendekatan kepada remaja yang memang lebih punya kebutuhan lebih gitu. Iya. Sebagai contoh gitu ya, anak pang di jalanan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai Duta Genre gitu. Jangan kita hanya sebagai Duta Genre kita melakukan sosialisasi ke perkotaan doang gitu, datang ke setiap sekolah-sekolah, nggak kayak gitu. Contohnya kayak yang Vicky sama Putri lakukan itu ke setiap desa gitu. Kenapa? Karena sekarang kita online, kita basisnya itu adalah virtual, tapi nggak semua remaja itu sekarang punya internet yang baik Iya, gitu betul. ya. Terus Betul. kayak gadgetnya yang mumpuni. Akhirnya kita lakukan cara advokasi, cara inklusi gitu. Kita datang ke mereka, kita datangin mereka gitu. Jadi memang kita dituntut seperti itu gitu. iya. Cuman ya itu tadi, tapi di lapangannya memang sangat banyak tantangan yang kita hadapi. kayak gitu. Betul ya. Kalian bisa ini nggak sih menceritakan nih kepada Baraya semuanya saat kalian datang ke ke teman-teman remaja gitu di manapun itu, hal yang kalian tangkap gitu ya dari mereka, antusiasnya seperti apa antusiasnya? Sebenarnya tergantung daerahnya sih Teh Medi gitu. Kalau misalkan dulu sebelumnya kita sebelum ke Jabar tuh pernah datang ke Kecamatan Cihamplas ya. Ke Kecamatan Cihamplas. Dan waktu itu kita ditempatkan di Desa Pataruman. Hanya waktu itu disebar ke beberapa RW gitu ya. Yeah. Dan kebetulan Putri dan Kang Vicky terpisah gitu. Kalau misalkan di RW yang waktu itu Putri pegang gitu ya, mereka itu sangat antusias banget dengan kehadirannya Duta Genre gitu. Karena mohon maaf, salah satu dari mereka itu ada yang sudah terjerumus ke dalam narkoba. Aduh, sebenarnya itu broken banget gitu ya, Iya, ngedenger iya. kayak gitu. Dan dia waktu itu bilang kan, Teh kalau bisa tolong dong jangan cuman setahun sekali kesini tuh, Iya. katanya. Aduh, itu kayak oh iya siap Kang. Teh boleh minta, waktu itu minta nomor WhatsApp-nya katanya. Ya Putri kasih lah. Dan setelah itu dia curhat ke Putri. Dia usianya masih muda, usia remaja yang sangat produktif sekali gitu ya. Iya.
Dan ternyata dia itu menikah muda, lalu rumah tangganya retak, dia terjerumus ke narkoba dan aduh, itu benar-benar kayak aduh, aku kemana aja sih selama ini gitu ya, kayak aku cuman mikirin hidup aku sendiri gitu. Ternyata banyak loh orang lain yang sangat membutuhkan aku gitu. Dan khususnya di sana itu sangat membutuhkan banget duta genre gitu. Untuk hal-hal seperti itu, gak sekedar berbicara soal pendidikan atau karir saja gitu ya. Mereka tuh butuh teman curhat juga gitu. Dan kemarin pun ketika kita turun ke Kecamatan Cipatat gitu ya, di Desa Raja Mandala gitu, mereka tuh antusiasmenya luar biasa banget. Dan ya kita pikir tuh awalnya kayak sharing-sharing biasa gitu kan. Dan pas datang sana tuh hampir 2 kelas ya. Iya, hampir 2 kelas. Masanya tuh hampir 2 kelas. Dan tenang aja karena memperhatikan protokol kesehatan juga gitu ya. Kita sempat kaget dan itu dari usia anak 12 tahun kemarin tuh sampai usia sekitar 20 tahun, mungkin seusia kita, mereka pada kumpul di situ gitu. Dan seneng banget gitu karena mungkin jarang-jarang juga kali ya, apalagi nih di masa belajar online kan jenuh ya di rumah sendiri gitu ya. Pasti anak-anak yang lain tuh butuh refreshing gitu ya. Ibaratnya lah ini refreshing yang bermanfaat gitu buat mereka gitu. Luar biasa ya, banyak pengalaman-pengalaman ya. Iya. Yang pasti baik yang ditemuin pengalaman. memicu kepedulian juga ya dari kalian ya. Iya, Untuk bertindak lebih jauh lagi, memberikan action yang lebih nyata lagi ke masyarakat betul. ya. Luar biasa. Ini kalian umurnya masih pada muda, masih pada kuliah. Malah Putri juga ini ya, kerja juga. Iya. Kalau Kang Vicky ada kerjaan juga nggak atau pure kuliah? Pure kuliah sih. Pure kuliah ya. Itu juga pasti udah banyak menyita waktu kan ya. ITB mah mantap atau ya. ITB hafal lah ya. Ini kan membagi waktunya gimana sih dengan program kerja di Duta Genre, bahkan juga kegiatan-kegiatan lain di luarnya ya sambil kuliah. Ini kesulitannya seperti apa nih? Kalau Kang Vicky gimana? Kalau misalnya kesulitan, Kan padat nih kuliahnya. Sebenarnya kalau misalkan cara bagi waktunya sih pintar-pintarnya aja gitu ya. Kadang kalau misalkan lagi musim-musimnya kuis gitu ya atau ujian, itu Vicky ya memaksimalkannya berkegiatan untuk program dan juga untuk terjun langsung ke lapangan itu di weekend gitu. Jadi Sabtu Minggu Vicky pakai buat untuk program gitu ya, untuk pergenrean. Nah, untuk dari Senin sampai Jumatnya fokus untuk kuliah gitu. Paling karena online gitu ya, jadi masih bisa di malamnya kayak bikin konten gitu ya untuk misalkan di Instagram gitu, untuk misalkan di program di Instagram program juga gitu, bikin konten-konten kayak gitu, nggak yang terlalu berat. Tapi kalau misalkan ya benar-benar terjun ke lapangannya maksimalin di weekend gitu, karena kalau misalkan agak ngambil waktu di weekday agak hektik juga nanti kuliahnya gitu. Susah ya, nanti keganggu juga ya. Iya. Pagi nanti kalau udah selesai kuliah ya, ke laut dong, kan teknik kelautan. Nanti agak jauh juga. Tinggal di laut nanti dia Putri. Iya, soalnya di Bandung nggak ada laut. Nggak ada laut, pastinya keluar daerah dia ya. Itu udah apa sih namanya konsekuensi ya. Karena dia ngambil teknik kelautan loh ya. Pasti pengennya sih mengabdikan di ilmunya kan ya. Karena sayang ya, jarang-jarang yang teknik kelautan ya. Kalau bukan Vicky dan teman-teman siapa lagi kan? Iya, betul banget. Kalau Teh Putri sendiri gimana nih? Masih kerja juga ya, Duta Genre juga, belum lagi tugas-tugas yang lain. Belum bisa kongko kan? Kalau misalkan versi Putri sebenarnya nggak jauh beda lah ya sama versi Kang Vicky. Senin sampai Jumat itu prioritasnya ada di pekerjaan dan di kuliah gitu ya. Dan ya lumayan gitu pagi sampai sore mengatur badan, otak gitu ya untuk bekerja, lalu malamnya ngatur waktu buat kuliah, beres kuliah masih ada tugas, ngerjain dulu tugas gitu ya. Kebayang. Karena pagi-paginya harus ngantor dan memaksimalkannya yaitu di weekend gitu, di Sabtu atau Minggu. Dan Putri sendiri sih kalau misalkan ada undangan untuk collabs bareng gitu ya, jarang sebenarnya jarang menerima di weekday. Karena ini udah kebentur waktu ya. Ini kesempatan yang jarang banget. Jarang pas gitu hari. Saya tanya nih ya ke bagian program ini Putih hari kerja biasanya Sabtu ya, Sabtu biasanya. Memaksimalkannya di weekend aja sebagai apa ya? Sarana hiburan juga lah ya, kita ngisi-ngisi kayak gitu tuh. Kayak gini mereka hiburan Baraya ya. Kalau kita kan liburan tuh nonton film ya, main kemana, ke tempat wisata gitu ya. Kan suka main gak sih? Suka lah. Suka juga. Iya. Kalau Vicky mainnya kemana?
Mainnya ke Kemana? daerah-daerah. Daerah. Kalau kita lagi Kayaknya berpetualang deh, lebih tepatnya berpetualang ya, bukan main ya. Kita sengaja ngerancang genre Mapak Mapak Lembur Lembur tuh pergi ke sana sini tuh sebagai apa ya? kita bisa Tamasya hiburan gitu kita ya. bisa refreshing tapi Refreshing. sekaligus Ya sekaligus menjalankan program iya, ada kerja kita juga. manfaatnya, Nah, gitu. betul banget gitu. Nggak lepas dari kerjaan sebenarnya ya. Oke, ini sebenarnya tips dan trik dari kalian nih ya, selaku duta genre ya, kepada teman-teman remaja nih ya, untuk mengasah life skill seperti apa sih tips-tipsnya? Untuk mengasah life skill sendiri, sebenarnya kita lebih harus mengenali diri kita sendiri dulu nih, gitu. Karena banyak tadi yang Putri bilang, banyak orang nggak sadar kalau hal-hal terkecil mereka itu sudah termasuk life skillnya, gitu. Setelah itu, coba lihat fokus diri kita. Fokus diri kita itu menjadi orang yang introvert atau menjadi orang yang extrovert, gitu. Kalau misalkan Putri sendiri sih, profesi mungkin memaksa Putri untuk menjadi orang introvert, tapi jiwa-jiwa Putri adalah jiwa-jiwa ekstrovert gitu. Dimana Ada pertentangan ya? Putri harus bisa membalanskan nih antara profesi Putri dengan jati diri Putri yang sebenarnya gitu. Makanya Putri salurkanlah diri Putri ke ranah sosial gitu. Nah, buat teman-teman, ketika kalian sudah menemukan jati diri kalian, entah itu introvert ataupun extrovert, nah di sana kalian akan menemukan nih nantinya. Kalau misalkan aku seorang introvert, kalian bisa menjadi seorang misalkan penulis gitu ya. Itu juga bisa bermanfaat juga nih buat yang lainnya gitu. Iya, Apalagi sekarang kan banyak banget ya di media-media digital gitu banyak ya. banget. Nah, bisa tuh kalian salurkan, itu kan bermanfaat juga gitu. Pun ketika kalian menjadi seorang yang extrovert, kalian bisa contohnya melatih public speaking kalian gitu. Bisa gak cuman sekedar sekarang apa ya, ibaratnya cuap-cuap yang gak ada maknanya gitu, atau orang introvert yang sekedar berani berkomentar di sosial media yang ngejudge doang gitu. Netizen Coba yang coba benar. salurkan juga nih ketika kalian sudah tahu jati diri kalian. Oh, aku basicnya di sini gitu. Nggak masalah sih sebenarnya ketika kita mau menjadi seorang ekstrovert ataupun introvert, selama kita bisa mengolah diri kita, selama kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, itu akan bisa bermanfaat gitu. Itu versinya Putri gitu ya. Kalau versinya Kang Vicky, Kalau- eksentriknya seperti apa? Oke, kalau versinya dari Vicky nih ya Teh, ada 3 sebenarnya. Apa tuh? Nggak simpel sih sebenarnya, soalnya 3 tuh kelihatannya sedikit gitu. Tapi kalau bisa dijalanin lumayan juga gitu. Lumayan banyak ya. Apa aja? Jadi yang pertama itu kita cari wadah. Cari Wadah wadahnya. buat kita tentunya pasti yang utama ketika kita udah ngenalin diri kita gitu ya. Yang pertama itu kita cari wadah untuk kita ngembangin potensi kita, ngembangin life skill kita. Contoh misalkan kita suka di sepak bola, ya kita ikut ekskul sepak bola gitu di SMA gitu atau di kuliah. Kalau misalkan kita suka main musik ya kita join di kesenian musik gitu ya, di ekskul atau di unit di kampus. Nah, setelah kita udah bisa ngembangin, ketika kita udah dapet wadah tuh di yang pertama tadi, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah kita temukan lingkungan yang bisa membawa kita ke arah yang positif. Contoh, kita selalu sharing ke keluarga kita. Pah, aku ikut ekskul sepak bola nih. Doain aku ya bisa jadi sepak bola ternama Hebat gitu, gitu ya. yang terhebat gitu. Bisa kayak Cristiano Ronaldo misalkan kayak gitu. Nah, kita sharing tuh ke orang tua supaya orang tua juga bisa ngebimbing kita gitu. Betul. Terus kita juga jangan malu untuk sharing ke teman kita karena tentunya kalau supporting system yang paling utama adalah keluarga gitu ya. Tapi di luar itu banyak banget supporting system lain gitu. Contohnya tadi teman-teman kita. Kalau kita lebih banyak sharing ke teman kita, otomatis kita bakal dapat dukungan juga nih dari teman kita, bakal lebih semangat ke depannya. Iya. Itu yang kedua, kita temukan lingkungan yang baik. Lalu yang ketiga adalah kita buktikan bahwa kita tuh bisa loh dengan life skill yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki, kita tuh bisa menciptakan suatu prestasi, kita tuh bisa menciptakan suatu karya, kita tuh bisa menciptakan suatu inovasi. Contohnya kita ikut perlombaan gitu, perlombaan sepak bola di kampung, nggak apa-apa, itu tingkat kampung aja dulu. Nanti di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ke nasional, kan bisa kayak gitu. Dimulai dari skala yang paling kecil. Lalu misalkan kita membuat suatu karya, contoh kita public speaking, tapi kita nggak terlalu percaya diri untuk ketika harus tampil di depan banyak orang, kita mulai dari kita bikin podcast, karena banyak banget lah media digital yang bisa ngebantu kita. Sekarang ada Anchor dan lain-lain yang ngebantu kita bikin podcast kayak gitu. Intinya kita dengan ketiga tahapan itu tadi, kita bisa loh
bahwa kita tunjukin dengan life skill ini kita bisa bermanfaat, kita bisa mengekspresikan ekspresi yang positif bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kayak gitu sih Teh. Oke. Karena ini sih Teh, kalau menurut Vicky ya selalu jadi ada apa ya? Yang selalu di pikiran Vicky itu ada dua pilihan. Kita mau keluar dari zona nyaman atau perluas zona nyaman. Nah, Gitu. itu ya Betul banget. yang harus disadari ya. Iya. Kayaknya nih mereka udah dewasa banget ya, padahal usia mereka masih berapa gitu ya Baraya ya. Luar biasa ya. Malah apa sih namanya, ngambil angle-nya juga luar biasa ya. Kagum loh Temiri sama kalian berdua. Mudah-mudahan bisa menularkan ya kepada teman-teman yang lain ya. Amin. Semoga. Karena nggak semua orang bisa berpikir kritis seperti ya adik-adik ini ya. Nah ini yang harus terus digali ya dari remaja, karena sebenarnya mereka memiliki potensi yang luar biasa, hanya mungkin belum sadar aja ya. Iya. Nah, itu. Belum sadar karena mereka tadi masih terjebak di zona nyaman ya, dan nggak mau keluar dari situ ya. Iya. Nah ini yang harus terus kita coba sedikit disentil ya. Harus disadari. Karena sayang ya, banyak sekali remaja-remaja yang membuang waktu gitu ya. Padahal kan tanpa kita sadari waktu itu kan terus berlalu ya. Iya. Kalau udah waktu berlalu habis kan sayang, nggak bisa diulang lagi. Ya nggak Put ya? Betul banget Teh Medi. Baik Baraya, kita masih di Zillennial Talks ya bareng Teh Putri Andini dan Kang Vicky Agnian Hidayah. Namanya kalian bagus-bagus banget ya, ini luar biasa ya. Orang tua kalian pintar ngasih nama ya. Mereka adalah Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2020 ya. Iya. Dan juga kalau Teh Putri sebagai founder Sarang Tumpah Scholarship, dan juga Kang Vicky selaku inisiator Gercep Indonesia. Baik, ini berkaitan dengan kegiatan nih Teh Putri selaku founder Sarang Tumpah Scholarship, ada hal-hal apa lagi informasi terbaru yang bisa disampaikan kepada Baraya semua? Untuk Sarang Tumpah Scholarship nih, alhamdulillah baru di minggu kemarin kita menggelar webinar pertama kita dan mengangkat judul tentang personal branding dan public speaking, bekerja sama juga dengan Duta Bahasa Nasional dan Putra Pajajaran, dan alhamdulillah pesertanya menembus di 1.000 orang. Wow, luar biasa. Kita itu mengancang waktunya, kita publikasi seminggu nih ya. Tapi ternyata 5 hari kuota kita sudah terpenuhi. Luar biasa. Awalnya keren. kita merancangnya seminggu 300 peserta. Karena ini webinar pertama kita gitu ya. Kita takut kaget tiba-tiba banyak gitu. Dan ternyata over dari 300, terus oke, kita 500. Ternyata di 500 masih over. Akhirnya kita 1.000 kuota dengan publikasi kurang lebih 5 hari gitu, webinar tuh. Mantap. Dan itu dari seluruh Indonesia, diikuti seluruh Indonesia. Dan insya Allah di akhir tahun ini akan melakukan ekspedisi juga ke Kampung Cijuhung di Kecamatan Cipendey gitu. Akan bekerja sama juga dengan beberapa komunitas sosial lainnya, dan akan melaunchingkan program kerja terbaru kita, yakni Bakti Nusantara. Bakti Nusantara. Ya, bersedekah 2.000 untuk membangun negeri gitu. Wow, apa tuh 2.000 untuk membangun negeri? 2.000 untuk membangun negeri itu artinya dengan 2.000 rupiah kalian sudah bisa membantu membangun desa-desa gitu. Karena kemarin juga udah survei, salah satu teman Putri ada survei ke sana, dan kondisi di sana itu sangat memprihatinkan sekali gitu ya. Banyak anak-anak yang putus sekolah. Mereka putus sekolah bukan karena mereka nakal, bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi karena mereka tidak difasilitasi gitu. Dan setelah survei ke sana, di sana tuh ngelewatin hutan, lumayan kalau ditempuh dengan transportasi darat kurang lebih 2 jam itu 2 dari jam. Itu Cipendey ya? Dari Cipendeynya itu 2 jam. Dari Cipendeynya ke dalam 2 jam. Iya. Wow. Itu lumayan, cukup lumayan, makanya kita tertarik di sana. Insya Allah di akhir tahun kita akan mengadakan ekspedisi itu gitu. Berarti di bulan Desember. Bulan Desember, akhir Desember. Akhir Desember ya akan melakukan ekspedisi ke sana. ke sana. Wow, mudah-mudahan sukses ya. Iya, amin. Nanti kita tunggu informasinya di Baraya Dan ya. insya Allah di bulan depan juga akan next mengadakan webinar kembali dengan target peserta 2.000 peserta gitu, dan akan berkolaborasi dengan beberapa selebgram juga. Wow. Dan berkolaborasi dengan Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat juga. Luar biasa.
nanti kita support selalu ya Baraya kita.com akan hadir di sana ya. Baik, kalau Kang Vicky nih dengan inisiator Gercep Indonesianya, oke, bisa diterangin lagi nih program-programnya atau hal-hal baru, informasi-informasi lainnya untuk Baraya? Oke, jadi kalau misalnya di Gercep Indonesia sendiri itu kita sama gitu ya, karena kita sekarang lagi kondisinya pandemi ini, kita masih di virtual dan masih kita gunakan sosial media sebagai pelaksanaan program ini gitu. Jadi ada Instagramnya sendiri dan juga ada podcastnya sendiri di Spotify gitu. Wow, mantap. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di Gercep itu kita fokusnya juga untuk membantu nih para remaja itu bisa ngenalin potensi dirinya. Karena kita punya tools-tools juga, itu ada beberapa challenge yang emang kita pakai gitu untuk remaja itu bisa menemukan potensi dirinya. Contohnya kita ada gunakan analisis SWOT dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya dengan tools-tools yang kita pakai di challenge Gercep Indonesia ini tuh bisa membantu loh remaja untuk mengenali potensi dirinya. Nah, ketika mereka sudah mengenalinya, kita bantu juga karena kita ada ruang diskusinya juga Teh. Oh, ada ya? Itu ada di WhatsApp grupnya, WhatsApp grup Gercep Indonesia. Nah, dari WhatsApp grup Gercep Indonesia itu kita bakal bertukar informasi. Contohnya kita bakal kayak ketika kalian suka buat public speaking, yuk kita bikin podcast bareng gitu, kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka bermain musik, yuk kita bikin cover lagu bareng kayak gitu Wow. Jadi kita membantu mengarahkan mereka gitu. Tapi karena ya situasinya kayak gini dan juga untuk kebutuhan program untuk nasional itu program inovasinya terbatas gitu ya, masih virtual. Jadi kita masih di sosial media aja nih. Paling ketika kita yang tadi genre Mapak Lembur itu salah satu solusi ketika teman-teman yang kurang beruntung untuk menggunakan sosial media, kita bantu untuk kita yang datang ke mereka gitu. Jadi jemput bola nanti Iya, ya. jemput bola. Dengan adanya Mapak Lembur tadi. Iya, betul. Oke. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh Teh Putri sama Kang Vicky ya. Mudah-mudahan gerakan-gerakannya atau juga program-programnya bisa berlangsung dengan lancar ya. Amin. Pokoknya ditunggu update-nya terus ya di sini ya. Karena ini juga sangat akan bisa sangat membuka ya pemikiran remaja dan mudah-mudahan juga bisa dibuktikan ya oleh tindakan dan mungkin aplikasinya di masyarakat seperti apa nanti ya. betul banget. Oke. Baik, ada pertanyaan nggak nih Kang Ageng? Kalau ada mungkin bisa di-share ke sini ya. Selagi kita masih ada sedikit waktu lagi, karena kita masih di Zillennial Talks ya, mengasah life skill untuk kehidupan remaja. Bareng dua narasumber kita, Teh Putri Andini dan juga Kang Vicky Agnian Hidayah. Oke, ini kan bajunya kuning-kuning, emang duta genre kuning ya? Enggak sih sebenarnya Apa bisa barengan? Kita punya baju kapelan banyak. Oh gitu ya? Iya. Ya, banyak. Mantap Nggak nih. cuman kuning doang ya, merah, kuning, hijau, biru. Iya. Pelangi dong ya. Banyak gitu. Dan kebetulan hari ini pakai outfitnya warna Warna kuning. kuning. Warna kuning Biar ya. siang ceria Iya, gitu. ceria Biar tambah gitu. cerah-ceria Cerah. gitu ya. Nanti kita kapelan juga ya sama kameramen. Baik, mungkin masih ada pesan-pesan nih dari Teh Putri sama Kang Vicky ya di perbincangan kita di siang hari ini ya. Karena kalau yang like sih katanya banyak ya, hanya untuk yang bertanya kayaknya masih malu-malu nih ya. Oke, mungkin pesan-pesannya aja deh Teh Putri sama Kang Vicky untuk Baraya semua berkaitan dengan tema kita mengasah life skill untuk kehidupan remaja. Ini juga mungkin bisa ditambah dengan pengalaman-pengalaman ya dari Teh Putri sama Kang Vicky selaku duta genre dan juga gerakan-gerakan yang dilakukan selama ini kepada masyarakat seperti apa, sok mangga. Oke, dari Putri dulu nih, Kang Vicky apa ya? Enggak, Putri. Nah, jadi kalau misalkan dari Putri sendiri, kita sebagai remaja jangan pernah takut untuk mengeksplorasi diri kita. Yeah. Kita sebenarnya kewajiban kita untuk menemukan jati diri kita itu siapa. Supaya lebih mengenal maunya diri aku tuh apa gitu. Jangan ketika nanti kita ditanya cita-cita kamu apa, apa ya, nggak tahu gitu. Jadi bingung ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Kita sebagai remaja juga harus bisa menjadi agen perubahan, harus bisa juga kita keluar dari zona nyaman gitu. Salah satu hal yang mungkin sudah Putri lakukan adalah keluar dari zona nyaman, tracknya remaja yang hanya memikirkan mungkin akademiknya saja, tapi Iya. Putri dilatih bagaimana Putri harus bisa menyeimbangkan antara karir dengan
pendidikan akademik Putri gitu, dilatih secara langsung gitu, kamu harus bisa menjalani 2 fase transisi kehidupan remaja secara beriringan. Belum lagi ditambah dengan sosial project yang sedang Putri lakukan juga gitu ya. Dan yang pastinya kita sebagai remaja juga jangan menjadi remaja yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kita harus bisa menjadi pemuda yang berdampak juga gitu. Karena sejatinya remaja itu bukan hanya sekedar harapan bangsa, tapi kita adalah kepastian bangsa gitu ya. Mantap. Harus bisa memberi kepastian dong. Harus ada kepastian ya. jangan Jangan harapan doang ya. harapannya masih 50-50 gitu Betul, ya. Tapi betul. kalau kepastian, aku harus pasti nih buat kemajuan bangsa gitu. Setuju. Banyak kan yang digaung-gaungkan itu adalah remaja harapan bangsa. Tapi Putri sebenarnya kurang setuju bahwa remaja ini harus bisa menjadi kepastian bangsa sebenarnya. Dan harus bisa memberikan action secara langsung gitu. Karena sebenarnya kita tiap-tiap dari kita memiliki potensi yang keunikan diri sendiri lah ya. Cuman kembali lagi kita mau mengembangkannya atau enggak, dan jangan pernah takut gitu. Karena sebenarnya yang ditakuti itu adalah takut untuk memulai biasanya Itu gitu. dia. Dan yang paling berat itu adalah konsistensinya untuk mengulang betul. hal yang serupa. Kadang kita ditemui sama rasa malas gitu ya. Wajar lah, Putri juga sama gitu. Kadang aduh malas gitu ya. Banyak kegiatan ini itu, tapi balik lagi gitu sama diri sendiri. Oh, aku inget sama cita-cita aku tuh apa gitu. Aku pengen jadi orang yang berdampak buat masyarakat. Kalau misalkan aku bermalas-malesan, kapan dong cita-cita aku terwujudnya? Seperti itu. Harus tetap Dan jangan semangat putus nih. asa kalau misalkan menemui kegagalannya. Biasanya kita betul. pasti ya ada kesulitan, Nah, halangan, betul bahkan banget, juga Mary. kegagalan. Iya. Nah, biasanya suka jatuh di situ dan nggak mau bangun lagi ya. Kapok katanya gitu ya. Nah, ini harusnya nggak boleh ya. Iya, salah kayak gitu. Karena selagi muda, habiskan jatah gagal kita sebanyak-banyaknya. Biar Wah. nanti ketika udah waktunya gitu ya, udah berhasil gitu. Mungkin yang orang-orang lain lihat kali ya, aduh sekarang Teh Putri jadi duta genre Provinsi Jawa Barat, tapi mereka nggak tahu di belakang layar berapa kegagalan yang sudah Putri alami gitu Luar kan. biasa. Gitu. Ini Jadi harus tetap semangat sebuah dong. ini ya statement baru ya. Kita habiskan jatah kegagalan kita sebanyak-banyaknya Sebanyak mungkin. saat masih remaja Ya, justru ya, saat betul masih banget. muda. Tinggal nanti kita mengambil kesuksesannya justru ya di itu. kemudian hari. Gitu, Kang Aldi. Mantap. Kuat kita hari ini ya. Oke, dari Kang Vicky. Kalau dari Vicky intinya itu teman-teman di sini kita harus ya, sebagai remaja khususnya kita harus nih kenalin potensi diri kita, terus kita juga harus ada kemauan untuk kembangin life skill, dan juga tadi kita harus mau mempraktikkan ketiga tips dan trik dari Vicky tadi, mulai dari kita cari wadah, lalu kita cari lingkungan yang baik, sampai ketiga kita buktikan bahwa kita tuh punya suatu prestasi dan karya gitu dari life skill dan juga potensi yang kita miliki gitu. Terus juga yang menjadi gitu ya, kalau misalnya sharing gitu dari kegagalan emang seorang Vicky saat ini pun sama gitu seperti Putri. Kita Pernah juga nih gagal. pernah banget. Contohnya Kayaknya mulus-mulus aja kalian berdua ya. nah iya pasti yang dilihat orang-orang kan mulus-mulus aja tuh Iya. ya. Gak pernah gagal. Sukses terus aja biasanya. Tapi iya. ternyata enggak ya. Enggak, dulu contoh dari kecil. Waktu SD Vicky di Cimahi, Vicky pengen banget buat masuk ke SMP 1 Cimahi. SMP favorit pada saat Betul. zamannya RSBI Iya. saat itu. Tapi setelah Vicky tes, Vicky nggak masuk tuh di sana. Masuknya di SMP 9 Cimahi. Ternyata di SMP 9 Cimahi alhamdulillah jadi juara umum gitu ya. Sampai akhirnya pengen dari Cimahi SMP pengen lanjut nih ke SMA 3 Bandung, SMA favorit se-Jawa Barat Favorit lah gitu. juga. Nah, tapi ya itu tadi belum dapat rezekinya juga di sana. Akhirnya masuknya SMA 6 Bandung. Dari SMA 6 Bandung alhamdulillah jadi juara umum, dan alhamdulillah ternyata kecapaian dari SMP pengen masuk ITB ya kecapaiannya lewat SMA 6 gitu. SMA 6 langsung jalur undangan ke ITB gitu. Jadi Luar biasa. kegagalan tuh sebenarnya itu ya, contohnya dari SD aja Vicky udah pernah merasakan kegagalan nggak masuk SMP yang pengen diinginkan gitu. Tapi ternyata hasilnya baru ketika Vicky dapetin ketika lulus SMA gitu. Ternyata Vicky bisa kok masuk ITB gitu. Justru itu adalah jalannya ya. Iya, Kita nggak tahu ya jalannya. kalau kata kita padahal itu justru jalan kesuksesannya dari situ Iya. ya. Nah, karena kita nggak mau lihatnya ke sana, kita ngeliatnya yang jeleknya aja, buruknya. Aduh kita gagal. Padahal ya masih banyak pintu lain di luar Iya, sana ya. bener banget. Luar biasa. Terus sih kalau dari Vicky intinya khususnya nih ya untuk mahasiswa di luar sana nih ya yang masih menggelar-gelarakan biasanya nyari eksistensi doang di kampus gitu ya. Kita ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Yang ketiga itulah pengabdian masyarakat. Seorang mahasiswa itu harus mau untuk turun ke lapangan, temuin masyarakat, bertemu dengan para remaja di sana. Iya. Nggak cuma kita punya jabatan yang bagus di dalam kampus, tapi kita nggak ada kontribusi untuk langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi intinya konsekuensi dari kaum yang terdidik adalah untuk mendidik. Mungkin itu sih dari Vicky. Betul.
Luar biasa ya kalian, jadi pengen anak kuliah lagi saya nih jadinya. Jadi pengen kuliah lagi nih. Aduh sayang ya. Luar biasa Baraya ya. Banyak informasi dan juga ilmu yang bisa kita dapatkan dari dua tamu kita di kesempatan hari ini ya, Putri Andini dan Vicky Agnian Hidayah ya, selaku Duta Genre Provinsi Jawa Barat, dan tentunya kita harapkan juga menular kepada Anda semua dan bisa dipraktekkan langsung ya, karena kita harapkan nggak hanya sekedar teori tapi juga aplikasinya ya. Iya. Kalau pengen menghubungi kalian atau kepo-kepo kalian berdua di mana nih? Boleh di Instagram kita kali Boleh, ya. Putri? Sekalian Instagram promosi. kita, Instagram saya @putriandny boleh. Dan jangan lupa di sana ada akun Sarang Tumpah, boleh diikuti juga. Ikutin juga ya. betul. Oke. Kalau Kang Vicky? Kalau Vicky ada Instagram pribadinya, ada di @vicky, tulisannya kayak ilmu Vicky.hidayat. Nah, di situ juga sama ada program Vicky Gercep Indonesia. Jadi yuk di follow untuk kita sharing bareng di sana. Insyaallah ya, mudah-mudahan tambah followernya dan banyak ilmu-ilmu yang disebarkan kepada followernya ya. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya Putri Andini dan juga Vicky Agnian Hidayah. Mudah-mudahan sukses selalu dengan segala aktivitasnya, program-programnya, kuliahnya ya. Siap. Cepat lulus ya. Amin. Kerjaannya juga ya Teh Putri lancar-lancar semua ya, dan bisa memberikan hal yang baik untuk masyarakat banyak, karena itulah manfaat kita selaku manusia di dunia ini ya. Oke, sampai ketemu nanti ya di lain kesempatan ya. Baik, Baraya, demikian bincang kita di Zillennial Talks ya bareng Putri Andini dan Vicky Agnian Hidayat. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk like ya, subscribe channel YouTube kami di Baraya Kita Official, kemudian juga gabung di medsos kami. Teman-temannya kasih tahu ya biar pada upload kita juga ya. Follow kita juga ya, invite kita juga ya di barayakita.com, Baraya Kita online dan Baraya Kita di Facebook ya. Oke Baraya, demikian bincang kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com